Silimesh outside him. Still Dumitrescu. In for Haji. 3-1. Even een fase van de strijd waarin het duel dus zich afspeelt op die helft. En weer en raak. Prima gedaan. En weer heeft hij het geprobeerd en het is raak. Piala Dunia 1994 seharusnya menjadi panggung penebusan dosa bagi seorang Diego Maradona. Seluruh dunia menanti keajaibannya untuk terakhir kali. Namun di bawah terik matahari Amerika, seorang jenius dari negara kuda hitam datang membawa petaka. Bukan dengan pedang, tapi dengan ayunan kaki kiri yang begitu presisi, hingga dunia menjulukinya Maradona dari Timur. Inilah kisah saat Gheorghe Hagi tidak hanya mencuri panggung, tapi benar-benar menghancurkan mimpi sang tuhan sepak bola Argentina untuk selamanya. Gheorghe Hagi adalah legenda sepak bola yang dikenal karena bakatnya yang luar biasa di lapangan. Namun, sebelum menjadi bintang terhebat Rumania, ia telah merasakan jatuh bangun sebagai pesepak bola. Apalagi ia bukan berasal dari negara yang punya sejarah besar dalam sepak bola seperti Argentina. Lahir di sebuah desa kecil di daerah Constanta County bernama Sasele, Rumania pada 25 Februari 1965 dari keluarga seorang petani miskin. Namun kedua orang tuanya yang merupakan keturunan Macedonia yang harus 2 kali berimigrasi sebelum menetap di Sachel, menaruh harapan besar di pundaknya. Harapan dan cita-cita besar orang tuanya disematkan dalam nama belakang yang disandangnya, Hagi. Hagi atau Hagiu memiliki arti orang yang harus dihormati dan dihargai. Hagi kecil menghabiskan waktu bermain sepak bola dalam kubangan lumpur tanah desa bersama teman-teman kecilnya, sambil membantu orang tuanya menjaga binatang-binatang ternak di sekitar rumahnya. Saking miskinnya, Hagi yang memang memiliki hobi dan bakat sepak bola bahkan harus membuat bola dari lilitan rambut kuda ketika ia ingin bermain sepak bola. Meski demikian, Hagi tak pernah menundukkan wajahnya dan menutup-nutupi latar belakang masa kecilnya yang kurang beruntung secara ekonomi itu. Dalam beberapa kesempatan, ia tanpa malu-malu menceritakan masa suramnya ke hadapan publik karena faktor inilah yang secara langsung atau tidak telah membangun wataknya menjadi seorang yang temperamen dan cenderung liar dan keras. Aku ini anak petani dan tinggal dengan binatang-binatang ternak di rumah, katanya. Meski hanya bermain sepak bola di kubangan lumpur, namun bakat hebatnya itu segera menarik perhatian seorang pemandu bakat yang kemudian membawa Hagi untuk bergabung dengan Akademi Farul Constanza pada tahun 1978. Dari sinilah ia memulai perjalanan sepak bolanya. Sebagai talenta muda yang menonjol, ia kemudian terpilih untuk masuk ke dalam skuad Lucia Ferul Bucharest pada tahun 1980. Ini merupakan pusat pelatihan nasional yang didirikan oleh Federasi Sepak Bola Rumania untuk mengumpulkan bakat-bakat terbaik dari seluruh negeri. Setelah mengasah kemampuannya di Lucia Ferul, ia kembali ke Constanza dan melakukan debut profesionalnya untuk FC Farul Constanza pada tahun 1982 saat masih berusia 17 tahun. Setelah melakukan debut profesionalnya itu, dalam waktu singkat Hagi berhasil menunjukkan kemampuan luar biasa sebagai gelandang serang dengan visi permainan yang tajam dan kemampuan dribbling yang memukau. Setelah 2 musim yang sukses di Farul Constanza, Hagi pindah ke Sportul Studenses pada tahun 1983. Tahun yang sama ketika melakukan debutnya untuk tim nasional Rumania dalam pertandingan melawan Norwegia. Di Sportul Studenses, Hagi semakin menunjukkan potensinya sebagai pemain kelas dunia. Puncak prestasinya di Sportul adalah menjadi pencetak gol terbanyak liga selama 2 musim berturut-turut. Pada musim pertama, ia mampu mengemas 20 gol, kemudian pada musim kedua dengan 31 gol. Selama masa baktinya di The Students, Hagi bermain di kompetisi Eropa, membuat 10 penampilan dengan 4 gol yang dicetak di Piala UEFA. Selama 4 musim bermain di Sportul Studenses, golnya yang paling terkenal adalah ketika ia bermain dalam kemenangan bersejarah 1-0 melawan Inter Milan di babak pertama Piala UEFA musim 1984-85. Penampilannya yang konsisten dan kontribusinya dalam mencetak gol dan assist menarik minat Steaua Bukares, klub terbesar Rumania. Selama 4 musimnya bersama The Student, Hagi menjadi pencetak gol terbanyak klub dengan 58 gol dalam 107 pertandingan. Hagi pindah ke Steaua Bucharest pada akhir tahun 1986 saat tim tersebut bersiap untuk final Piala Super Eropa melawan Dinamo Kiev. Kontrak awalnya hanya untuk 1 pertandingan pinjaman, yaitu final.
Namun, setelah berhasil memenangkan final tersebut dan Hagi menjadi pencetak satu-satunya gol dalam pertandingan itu dari skema tendangan bebas. Se aude fluierul arbitru italian Anelin, șuta lui Hagi și gol, stimați ascultători și telespectatori, Hagi a reușit să transforme. Este 1-0. Steaua. Hanya dalam satu pertandingan sudah cukup bagi Hagi meyakinkan Steaua Bucharest untuk mengontraknya secara permanen. Pada akhir musim pertamanya di klub ini, Hagi sukses membantu The Military Men memenangkan 2 gelar dan pelatih Angel Iordanescu memberinya 14 penampilan liga di mana ia mencetak 10 gol dan juga tampil penuh 90 menit dalam kemenangan 1-0 di final Coppa Romaniei atas rival mereka, Dinamo Bucharest. Pada musim berikutnya, Hagi tampil dalam 31 pertandingan liga di mana ia mencetak 25 gol. Performa impresifnya itu membantu klub memenangkan gelar lainnya. Steaua juga mencapai semifinal Piala Eropa, namun mereka kalah dari Benfica. Pada musim 1988-89, tim tersebut kembali memenangkan 2 gelar domestik dan penampilan Hagi semakin menjadi-jadi, di mana ia berhasil mencetak 31 gol dalam 30 pertandingan liga yang dimainkannya. Selain itu, ia juga bermain dalam 9 pertandingan di Piala Eropa, termasuk kekalahan 4-0 melawan AC Milan di final. Kurang lebih selama 3 musim ia membela Steaua Bucharest, sukses meraih 5 gelar domestik dan 1 gelar Super Eropa. Dengan total 97 pertandingan dan mencetak 76 gol di semua kompetisi. Dengan semua pencapaiannya itu, membuat Hagi dikaitkan dengan 2 klub top Serie A seperti AC Milan, Juventus, dan klub raksasa Jerman Bayern Munich. Akan tetapi, pemerintah komunis Nicolae Ceausescu menolak semua tawaran itu. Hal ini dikarenakan Hagi adalah aset nasional yang paling berharga. Menjualnya ke negara kapitalis seperti Spanyol atau Italia dianggap akan menurunkan gengsi negara sosialis. Ceausescu ingin menunjukkan bahwa komunisme Rumania mampu menghasilkan bakat kelas dunia tanpa bantuan Barat. Setelah rezim Ceausescu ditumbangkan dalam revolusi Desember 1989, Hagi akhirnya bisa meninggalkan Rumania dan bergabung dengan Real Madrid pada tahun 1990. Madrid mengontraknya karena melihat penampilan Hagi yang mengesankan bersama Rumania di Piala Dunia 1990 di Italia. Piala Dunia 1990 di Italia merupakan momen krusial yang menandai kemunculan Hagi sebagai salah satu bintang sepak bola dunia, di mana ia memimpin Rumania menjadi tim yang disegani. Dalam perjalanannya di Piala Dunia itu, di pertandingan pertama Hagi tak bermain karena ia diskors akibat kartu merah di pertandingan kualifikasi terakhir melawan Denmark. Beruntung Rumania berhasil menang di pertandingan pertama atas Uni Soviet dengan skor 2-0. Hagi kemudian baru bisa bermain di pertandingan berikutnya, yakni di laga kekalahan dari Kamerun dan hasil imbang melawan Argentina. Namun hasil itu sudah cukup membuat Rumania berhasil lolos dari babak grup setelah finish di posisi kedua klasmen dan melaju ke babak 16 besar. Sayang di babak ini, perjalanan Rumania berakhir di tangan Republik Irlandia lewat babak adu penalti setelah hasil imbang 0-0 dengan Hagi mencetak gol penalti pertama bagi Rumania. Setelah berakhirnya Piala Dunia tersebut, Hagi pun pindah ke Real Madrid pada 27 Juni 1990 dengan harga 4,3 juta dolar, sebuah nilai yang cukup fantastis saat itu. Akan tetapi, petualangan Hagi di negeri Matador tidak berlangsung mulus. Ia dianggap tak mampu mencapai ekspektasi maksimal ketika berseragam Los Blancos jika dibandingkan dengan reputasinya di Rumania. Akan tetapi, ia tidak sepenuhnya gagal selama 2 musim membela Madrid, yakni dari tahun 1990 sampai 1992. Hagi mencatatkan 84 penampilan, mencetak 20 gol, mengemas 12 assist. Statistik ini sebenarnya cukup baik untuk seorang gelandang, namun tekanan di Madrid sangat tinggi yang selalu menginginkan gelar bergengsi setiap musimnya. Sedangkan Hagi hanya mampu mempersembahkan 1 gelar, yaitu Supercopa de España. Musim yang paling menyakitkan bagi Hagi ketika di Madrid, yakni musim 91-92. Ketika itu Real Madrid seharusnya bisa memenangkan gelar La Liga Spanyol. Tetapi, mereka malah tersandung di laga akhir melawan Tenerife. Bayangkan Real Madrid sudah memimpin klasemen Liga dari akhir Oktober 1991 sampai kemudian harus menyerahkan posisi pertama kepada Barcelona pada hari terakhir karena kekalahan menyakitkan di markas Tenerife pada pekan penutup musim.
Kegagalan Hagi dalam mempersembahkan trofi mayor bagi klub ibu kota tersebut membuatnya dilego ke tim papan bawah Serie A, Brescia, pada tahun 1992. Ia ditransfer dengan harga 2,4 juta dolar. Namun sial, musim perdananya bersama I Rondinelle juga berakhir menyedihkan karena harus rela terdegradasi ke Serie B di akhir musim 1992-93. Turun kasta ke Serie B membuat Hagi sempat diminati oleh Napoli yang membutuhkan pengganti Diego Maradona, tetapi Brescia menolak transfernya. Lewat serangkaian penampilan brilian pada musim 1993-94 di Serie B, membuat Hagi sukses membawa klubnya itu promosi kembali ke Serie A pada musim berikutnya. Setelah pekerjaan yang berat di Brescia, tiket Piala Dunia seperti hadiah baginya. Pada musim panas 1994, Hagi memimpin Rumania lolos ke putaran final Piala Dunia dan kemudian menjadi salah satu tim paling menghipnotis di Amerika Serikat. Di Piala Dunia ini pula, salah satu pertandingan terhebat dalam sejarah tersaji pada babak 16 besar yang mempertemukan Rumania dengan Argentina. Di pertandingan pertama Rumania di Piala Dunia 94 di Amerika itu berhasil mengandaskan Kolombia dengan skor 1-3. And for the first time they're in with a chance inside the Colombian penalty area. The goal! And it's down the left that they concentrate this attack. Namun hasil mengecewakan di pertandingan kedua, di mana Hagi dan kawan-kawan kalah telak 1-4 dari Swiss. Sedangkan di match terakhir melawan tuan rumah, Rumania berhasil menang 0-1, yang membuat Rumania akhirnya lolos ke babak gugur dengan memimpin grup A. Sebaliknya, Argentina lolos dengan susah payah sebagai tim peringkat ketiga terbaik, meskipun diisi pemain sekaliber Batistuta, Caniggia, hingga Diego Maradona yang sudah di penghujung karirnya bersama Argentina. Namun tim berjuluk La Albiceleste ini tetap menjadi favorit juara berkat rekam jejak sejarah dan reputasi mereka yang kuat. Rumania yang lolos sebagai juara grup langsung menghadapi rintangan yang berat di babak gugur, di mana mereka akan menghadapi Argentina. Pertemuan kedua tim ini pun digadang-gadang sebagai pertarungan antara Maradona asli melawan Maradona dari Carpathians. Sayang, pertarungan keduanya gagal terwujud. Hal ini diakibatkan bintang utamanya Diego Maradona 3 hari sebelum pertandingan dikeluarkan dari turnamen setelah dinyatakan positif menggunakan doping. Saat Argentina terguncang karena skandal doping Maradona, mereka harus menghadapi Rumania di babak 16 besar. Argentina masih punya nama besar, tapi Rumania punya ambisi. Tanpa Maradona di lapangan, beban berat jatuh ke pundak Batistuta dan kawan-kawan. Tapi bagi Hagi, ini adalah saatnya membuktikan bahwa predikat Maradona dari timur bukanlah sekadar isapan jempol semata. Ketika itu, pelatih Rumania Angel Iordanescu juga mengalami dilema dalam menentukan susunan pemain. Ia memilih untuk mengganti penyerang Florin Raducioiu yang diskors dengan Ilie Dumitrescu yang bermain lebih dalam, pencetak 9 gol dalam 8 pertandingan internasional sebelumnya. Ini terbukti sebagai langkah yang brilian dan contoh awal taktik false nine. Rumania yang dimotori oleh Gheorghe Hagi berhasil unggul lebih dulu di menit ke-11 setelah tendangan bebas melengkung Dumitrescu dekat garis pinggir lapangan berhasil mengecoh kiper Argentina. Sebuah skema yang hampir sama dengan gol Hagi di pertandingan pembuka melawan Kolombia. Namun keunggulan Rumania tak bertahan lama sebab Batistuta berhasil menyamakan kedudukan melalui penalti di menit ke-16. Tetapi Rumania kembali unggul dalam waktu 2 menit, kali ini melalui serangan balik mematikan yang membuat Dumitrescu berhasil mencetak gol keduanya dan membuat Rumania unggul 2-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Stadion Rose Bowl menjadi saksi bisu salah satu laga paling indah dalam sejarah Piala Dunia. Serangan balik Rumania layaknya kilat yang menyambar jantung pertahanan Argentina. Dan puncaknya terjadi di menit ke-58. Ketika itu, Selimes menerobos dari sisi kiri dan mengumpan bola ke Dumitrescu yang kemudian mengarahkannya kepada sang kapten, Hagi. Hagi kemudian melepaskan tembakan dengan kaki kanan yang merupakan kaki terlemahnya, namun bola dari tendangannya itu menghujam deras ke gawang Argentina. Argentina yang hampir putus asa berhasil memperkecil kedudukan pada menit ke-75 ketika kiper Rumania tidak mampu menahan tendangan keras Diego Simeone yang kemudian disambar oleh Abel Balbo.
Sayangnya, skor 3-2 membuat jutaan rakyat Argentina terpaku. Hagi baru saja memastikan bahwa era Maradona telah berakhir dengan cara yang paling menyakitkan. Maradona yang saat itu bekerja sebagai komentator untuk televisi Argentina tidak mampu melupakan rasa sakit akibat tersingkir lebih awal dan paranoia yang dialaminya. Pelatih Rumania Angel Iordanescu menyebut kemenangan Rumania sebagai peristiwa terbesar yang dirayakan oleh rakyat kami sejak revolusi dan Hagi adalah pemimpin kebangkitan ini, katanya. Sayangnya, penampilan Rumania yang menakjubkan harus terhenti di babak perempat final. Mereka kalah dari sesama tim asal Eropa, yakni Swedia. Mereka tetap tampil Spartan dengan menahan imbang 2-2 Swedia selama 120 menit. Sayangnya keberuntungan tidak berada di pihak Hagi dan kawan-kawan karena kalah dalam babak adu penalti. Penampilan memukau selama Piala Dunia 1994 menarik perhatian rival bebuyutan Real Madrid di Spanyol, yakni Barcelona. Los Culés pun membawa bintang utama sepak bola Rumania tersebut untuk merumput di Stadion Camp Nou. Namun Spanyol tampaknya memang bukan tanah yang dijanjikan untuk Hagi. Penampilannya berkostum Barcelona selama 2 musim pun terbilang kurang sukses. Hal ini juga yang kemudian memengaruhi Hagi untuk menerima pinangan salah satu tim raksasa Turki, Galatasaray. Performa brilian Hagi di level klub baru benar-benar meledak saat membela kesebelasan berjuluk Cimbom ini. Bersama pemain-pemain sekelas Emre Belözoğlu, Okan Buruk, hingga Hakan Şükür, Hagi sukses menghadiahi Galatasaray dengan 10 titel juara. Gelar tersebut berupa 4 titel juara Liga Turki, masing-masing sepasang Piala Turki dan Piala Super Turki, serta gelar kontinental dalam wujud 1 gelar untuk masing-masing Piala UEFA dan Piala Super Eropa. Usai mengantar Galatasaray meraih titel-titel Eropa, Hagi memutuskan untuk gantung sepatu. 24 April 2001 dalam sebuah laga yang bertajuk Gala Hagi, sosok yang dijuluki sebagai Maradona dari Karpatia ini mengakhiri karier profesionalnya sebagai pemain. Ia meninggalkan reputasi sebagai salah satu pemain sepak bola paling ikonik di Eropa Timur. Mengutip data Transfermarkt, ia telah bermain sebanyak 427 pertandingan di semua kompetisi baik klub maupun negaranya dengan membukukan 300 gol. Gheorghe Hagi mungkin tak pernah mengangkat trofi Piala Dunia, tapi di Piala Dunia 1994, ia menunjukkan bahwa satu kaki kiri ajaib bisa mengguncang dunia. Dia bukan sekadar pengganti Maradona, dia adalah legenda yang berdiri di atas kakinya sendiri, dan warisannya sebagai pemain akan terus hidup, dan ia akan selalu dikenang sebagai Maradona dari Karpatia. Hagi.